Halo, apa kabar untuk Scorpio? Oke, sorry ya, lama banget. Oke, ini untuk Scorpio. Ini energinya untuk Scorpio tentang energi asmara cinta segitiga. Apa kabar untuk teman-teman Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat ya, semesta senantiasa bersama kita semua. Oke, kali ini seperti biasa ya, readingannya sifatnya adalah general reading. Jadi energinya nggak semua harus resonate untuk teman-teman Scorpio di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Ya, nama juga cinta segitiga. Jadi ini energinya cukup banyak ya. Jadi kalau ada kebolak-balik energinya ya, itu udah suatu hal yang biasa ya. Jadi karena ini kita ngomong masalah cinta segitiga. Jadi gini, kalau aku lihat energi untuk teman-teman di sini, ini bisa kamu, jadi nanti sesuaikan ya. Aku nggak tahu kamu ini di pihak yang mana, pihak 1, 2 ataupun 3. Aku nggak ngerti. Ya, yang jelas di sini untuk teman-teman semua di luar sana, ambil key positifnya aja ya, ambil positifnya aja deh. Buat hiburan aja deh, kalau memang ini nggak resonate buat kamu ya. Oke, aku mau lihat dulu untuk energi asmara cinta segitiga zodiak Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Like attract like. If you long for more love, be more loving. Ini dia. Oke, speak the language of love. Ya, ini aku nggak tahu ya. Ini di pihak yang mana? Yang jelas mungkin saja di sini kamu itu kayak merasa bahwa seseorang yang sedang kamu pikirkan nih ya, kayaknya seseorang yang sedang kamu pikirkan ini kayak cuek banget sama kamu atau tertutup sama kamu ya di sini. Atau bahkan kamu nih energi bisa terbalik ya. Oke. Aku nggak tahu ya, kayak aku merasa melihat mungkin kamu benar-benar sedang jatuh cinta terhadap seseorang ya. Aku melihat ada kayak, karena gini, a relationship has connection ya. Jadi kayak aku merasa bahwa kamu dengan seseorang ini kayak memiliki koneksi yang cukup kuat. Paham ya teman-teman ya? Tahu. Kamu dengan seseorang ini kayak memiliki koneksi yang cukup kuat. Cuman mungkin kamu diem, nggak mau ngomong, bisa juga, atau nggak bisa mengekspresikan tentang how you feel, atau tentang perasaan apa yang kamu rasakan, atau tentang apa yang sedang kamu pikirkan di sini. Apakah karena ini tentang cinta segitiga di sini? Apakah kamu pihak yang ketiga? Kita nggak tahu ya. Yang jelas ada sesuatu perasaan di mana kamu merasakan koneksi yang cukup kuat bersama orang ini, tetapi kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ada situasi di mana kayak kamu juga nggak bisa mengekspresikan karena mungkin situasinya juga nggak tepat ya, bisa juga seperti itu. Oke, aku cek dulu di sini energi asmara cinta segitiga zodiak Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. The Devil, trapping dengan pikiran dan perasaan. Oke, aku lihat ada Page of Pentacle atau suatu hubungan yang memang toksik ya. Oke, toksik ini nggak harus berantem loh. Ya, toksik tuh nggak harus berantem. Toksik itu banyak banget. Paham ya teman-teman? Jadi kayak suatu hubungan yang tidak baik untuk diteruskan itu kayak gimana sih? Nah, oke, kita lihat ada ada Death. Nggak tahu ya, di sini kayak aku melihat kayak kebaca antara pihak 3 dan 2 di sini ya. Oke, berarti ini kayaknya nggak tahu ya. Aku lihat dulu deh, pusing ini kepala. Pusing ini. Oke, kita ngomong masalah The Devil dulu deh ya. Devil, kan aku melihat ada situasi kayak hubungan kayak nggak baik untuk diteruskan. The Devil ini bisa bermakna dengan yang namanya kodependensi ya. Kodependensi itu ketergantungan dengan pasangan. Nah, nggak harus berantem juga ya. Tetapi ketergantungan ini juga bisa membuat salah satunya ini mundur, teman-teman ya.
Oh ya kan, ini antara pihak kedua dan ketiga ini kalau aku lihat. Oke. Atau bisa saja ini pihak kedua dan pertama, karena merasa gini, kita mau masalah pihak kedua dan yang pertama dulu ya. Ini beda ini ceritanya, jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi gini, kalaupun ini adalah energi pihak kedua dan pertama ya, ini kayaknya memang ada situasi hubungan dua dan pertamanya udah nggak baik ya. Oke, aku lihat dulu. Ini kalau bukan karena urusan sesuatu, ini kayaknya udah hancur dari kemarin-kemarin ini ya. Kalau aku lihat The Wheel of Fortune tuh kan, bener-bener kalau aku melihat memang banyak hal yang terjadi ya. Gini, aku melihat jika ini tentang pihak yang kedua dan pertama ini karena gini, yang pihak yang pertama merasa pihak yang kedua ini nggak pernah memberikan kasih sayang atau kayak merasa cuek ya. Padahal aku melihat pihak yang pertama itu sayang banget dengan pihak yang kedua, sayang banget ya. Aku melihat ada situasi di mana pihak yang pertama ini kayak benar-benar membutuhkan pihak yang kedua. Tetapi kita ngomong masalah, itulah yang membuat, gak tau ya, karena aku melihat ada the devil. Karena ini mungkin saja pihak yang kedua itu merasa bahwa kamu tuh kenapa sih dikit-dikit sama aku, dikit-dikit sama aku, kenapa sih kamu gak berusaha untuk sendiri, kenapa sih kamu gak kayak gini. Nah ini loh, ini yang menjadikan hubungan ini semakin runyam ya teman-teman. Oh paham ini. Oke. Jadi ini aku lihat ada dua sisi ya, dua cerita ini. Berawal ini kenapa sampai ada orang ketiga? Ini karena si pihak kedua juga merasa kayak gimana ya dengan pihak yang pertama ini, kayak ada muncul devil soalnya ya. Dia merasa apa ya, di situasi yang benar-benar ingin buat dia tuh bebas ya. Aku melihat ada situasi dia tuh kayak benar-benar ingin menghindari ya situasi ini. Karena mungkin pihak yang pertama inilah yang membuat emosional pihak yang kedua ini jadi nggak stabil ya teman-teman di sini. Makanya kadang-kadang dia tuh butuh waktu sendiri, kadang-kadang dia itu ingin menyendiri, atau kadang-kadang dia itu kayak berusaha menghindar dari pihak yang pertama. Nah ini loh, inilah yang menyebabkan munculnya pihak yang ketiga di sini ya teman-teman. Nih, karena merasa oke, jadi kayak bener-bener kayak oke, tunggu saja ntar kayak tinggal menunggu waktu ya. Ini kalau aku lihat tinggal menunggu waktu untuk meledak nih kayaknya situasinya. Karena aku melihat mungkin saat ini dia hanya bisa menghindar, pihak kedua ini kayak hanya bisa menghindar dari pihak yang pertama, tapi nanti lama-lama ini bisa meledak juga kalau ini diteruskan teman-teman. Oke, ini loh ya, apalagi di sini muncul pihak yang ketiga teman-teman ya, muncul pihak yang ketiga di sini. Dan pihak ketiga ini bisa saja adalah dari masa lalu ya. Pihak ketiga ini bisa saja dari masa lalu, cuman pihak kedua tidak bisa memberikan kita ngomong masalah komitmen ya. Pihak kedua ini belum bisa memberikan komitmen kepada pihak yang ketiga karena situasinya memang masih belum ya. Aku melihat di sini karena aku lihat ada death. Ini kayaknya dari masa lalu ya. Ini adalah orang dari masa lalu yang hadir ini kayaknya. Dan akhirnya aku melihat pihak yang kedua dan ketiga, kan aku bilang kalau ini kayak tinggal menunggu bom waktu aja ya untuk pihak yang kedua dan pertama ini. Karena aku melihat pihak yang kedua ini kayak udah mulai menjauh juga di sini. Ya benar-benar kayak udah jenuh dan dia udah berpikir untuk memulai kehidupan dia yang baru di sini. Ya. Nah, di sini aku melihat sudah ada penyatuan antara pihak yang kedua dan ketiga di sini. Ya, karena aku lihat berakhirnya hubungan pihak kedua dan pertama ini membuat pihak kedua dan ketiga ini membuka lembaran baru di sini. Ya, karena aku melihat ketidakharmonisan di keduanya. Ya. Ini loh, aku melihat ada situasi seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bagaimana? Jika itu tentang pihak yang pertama ya.
Jika ini tentang pihak yang ketiga, ya, yang memang seperti itu, atau pihak kedua, aku nggak tahu. Karena di sini gini, pihak kedua, pihak ketiga, kalaupun ini salah satunya memang ada ketergantungan yang membuat akhirnya salah satunya bisa pergi, ya, intinya seperti itu. Siapapun di sini pihaknya, kalau memang di sini ada beberapa pihak yang ketergantungan karena merasa apa, perasaan yang dalam, sayang pakai banget, ya, ini loh, sehingga membuat apa, hubungan, walaupun pihak kedua dan ketiga pun di sini, kalau di situasi yang toksik seperti ini, atau kita ngomong masalah ketergantungan dengan seseorang, ini yang akan membuat hubungan ini hancur. Tinggal tunggu waktu, ya, ini loh, tinggal tunggu waktu di sini. Bisa saja pihak yang kedua, ya, yang tadinya itu ingin menjalin hubungan dengan pihak yang ketiga karena memang dia merasa pihak yang pertama, dengan pihak yang pertama dia merasa kayak oke, nggak fine gitu loh. Tetapi kalau dengan pihak yang ketiga pun juga seperti ini ya, ini pihak ketiga ini bisa juga hancur gitu loh, bisa juga hancur di sini. Akhirnya pihak kedua ini bisa kembali kepada pihak yang ketiga, ya, ini loh. Aku nggak tahu ada di posisi mana ya di sini, tetapi aku melihat ada kodependensi. Aku melihat ada ketrapping dengan pikiran, perasaan yang terlalu cemas, yang terlalu apa di sini, ya. Karena gini, kita ngomong masalah jika kita benar-benar sayang terhadap seseorang, maka perlakukan selayaknya. Nah ini loh, attract like, ya. Ini, aku melihat ada situasi seperti itu untuk di Scorpio. Aku nggak tahu kamu ada di pihak yang mana. Jika kamu berada di intinya di posisi yang kedua, kalau kamu merasa udah nggak nyaman dengan pihak yang pertama, kamu mungkin mencoba dengan pihak yang ketiga. Tapi kalau dengan pihak yang ketiga juga merasa udah nggak nyaman, kamu kembali kepada pihak yang ke satu. Aku melihatnya seperti itu, intinya gitu. Jadi ini aku melihat memang tergantung dari pihak kedua ini juga gimana menjalani di antara pihak yang pertama dan yang ketiga. Kalau di pihak pertama dan kedua ini kayak nggak baik, ini bisa hancur semuanya. Ini kalau aku melihat tergantung di posisi yang kodependensi ini tadi. Nggak tahu siapa ini yang ketergantungan dengan, jadi ketergantungan itu apa? Nggak ada berita udah wow ya, nggak bisa. Nggak ada apa udah kayak udah wah, udah pikirannya udah aneh-aneh. Jangan-jangan ada orang lain lagi gitu. Jangan-jangan dia begini lagi, jangan-jangan dia begini lagi. Nah, apalagi yang pihak pertama, kenapa sih dia begini? Jangan-jangan dia selingkuh gitu. Yang awalnya aku melihat ini nggak selingkuh, jadi selingkuh beneran. Yang awalnya tidak selingkuh ini jadi selingkuh beneran. Ya, ini loh. Pihak yang ketiga juga seperti itu. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih begini? Jangan-jangan selain pasangan dia sama aku ada orang lain. Ini bisa-bisa jadi ada orang lain beneran. Intinya seperti itu aja sih kalau aku lihat di posisi yang seperti ini, ya. Nih, jadi sekali lagi itu untuk teman-teman. Aku nggak tahu kamu di posisi yang mana ya. Aku hanya bisa mereading untuk posisi kedua, 1, dan 3. Intinya seperti itu. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.